pecah atau mengalami evaporasi atau mengalami pengeringan sehingga ukurannya tetap besar gitu. Kalau ukurannya tetap besar kemudian dia nempel di masker, maka lingkungannya akan jauh lebih aman daripada tanpa masker. Sehingga rekomendasinya saat ini adalah selalu gunakan masker di mana saja, kapan saja. PR bagi kita tenaga medis adalah pada saat kita bertemu dengan teman-teman gitu ya, merehat gitu kan, pengennya itu kan ngobrol gitu, pengennya cerita, ngobrol, makan bareng gitu. Nah, di saat itulah saat yang nggak enak karena kita harus membuka masker. Nah, padahal sebenarnya harus digunakan kapan saja, di mana saja. Itu maskernya saat ini. Rekomendasinya adalah seperti itu. Iya. Terima kasih Dokter Diana. Jadi tadi sudah dijawab nih ketika pasien, karena memang mungkin tidak semuanya memiliki masker medis, jadi pasien yang hanya memiliki masker kain itu tetap harus menggunakan masker kainnya karena tetap membantu gitu. Jadi nanti dropletnya tetap tertahan, kemudian tidak akan terpecah atau terevaporasi juga, jadi tetap aman menggunakan masker kain. Kepada tenaga medis juga disampaikan pada Dokter Diana supaya ketika kita istirahat di ruang istirahat, setelah kita jaga, kita bertemu dengan rekan sejawat kita, tetap sebaiknya menggunakan masker di mana saja dan kapan saja, karena resiko penularan antar tenaga medis justru terjadi ketika kita beristirahat di ruang istirahat dan membuka masker. Seperti itu. Satu lagi ya dokter, ini ada pertanyaan. Tadi disebutkan Dokter Diana menyampaikan bahwa di dalam ruangan itu dikatakan padat jika jumlahnya berapa nggih dokter? Seperti itu. Oke. Baik. Sebenarnya untuk mengatakan ruangan itu padat atau tidak, itu tidak ada dalam 1 meter, 1 kali 1 meter. Yang penting adalah jaraknya. Kalau kita bisa berjarak, memiliki jarak minimal 1 meter ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, itu sudah dikatakan kita dalam jarak yang aman untuk penularan droplet, gitu ya. Tapi misalnya kita punya ruangan 4 kali 4, berarti boleh dong diisi 5 orang, gitu kan ya. Ya, tapi tidak begitu juga. Semakin sedikit orang dalam satu ruangan, itu semakin baik. Gitu. Jadi, hal ini yang membuat, kalau kita ingat kembali kepada edaran, bayangkan akreditasi rumah sakit sepenting itu saja ditunda. Gitu. Workshop saja ditunda, gitu ya. Padahal, saya yakin misalnya pun ada, pasti mereka bisa kok bikin jarak 1 meter. Cuma, sekali lagi, kalau di ruangan itu iya, 1 meter misal. Tapi pintunya nanti orang masuknya kan harus antri, keluar antri 1 meter gitu. Untuk apa bisa orang menjaga jarak 1 meter terus all day long gitu ya? Kayaknya sulit. Jadi sedikit mungkin orang dalam satu ruangan itu akan lebih baik. Dan apa yang terjadi kalau kita berada di kerumunan yang kita tidak mungkin keluar dari situ? Misalnya kita berada di, kita nggak mungkin nih menghindari, nggak bisa menjaga jarak dari yang lain gitu ya, karena suatu keadaan gitu. Yang penting adalah ditambah gunakan masker, jangan sampai ada yang lepas. Jadi jaga jarak dan masker adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Gitu. Ya. Terima kasih sekali dokter untuk jawabannya. Satu lagi nggak apa-apa nggak dokter? Oh boleh, monggo. Iya, jadi ini ada pertanyaan dari dokter Dewi, dari Blora. Ini menanyakan, tadi masalah terkait dengan AC tadi dok ternyata. Jadi karena beliau, dokter Dewi ini bertanya kalau misalnya menggunakan kipas angin, itu apakah putaran anginnya itu akan memperluas penyebaran dropletnya atau tidak? Jadi beliau menanyakan lebih baik menggunakan kipas angin atau menggunakan AC ya, seperti itu. Baik. Jadi begini, kuncinya adalah ventilasi, ya. Kuncinya adalah ventilasi. Jadi pada saat kita, misalnya kalau disuruh milih menggunakan AC atau kipas angin, kalau kipas angin dalam ruangan tertutup, kemudian kipasnya muter, jelas dia akan menyebarkan. Jelas pasti akan menyebarkan. Tapi kalau misalnya dalam ruangan terbuka, kemudian ada pintu masuk, ada jendela keluar, kipas anginnya diarahkan ke satu arah untuk mengarahkan udara supaya tetap berganti, itu fungsinya memenuhi, itu sesuai dengan fungsinya yang kita bicarakan tadi. Gitu. Jadi kalau disuruh milih AC atau kipas angin, tergantung setting ruangannya. Gitu.
Kalau kita memang mau menyeting ruangan sebagai ruangan tertutup, berarti AC jawabannya. Tapi kalau kita mau membuka ruangannya dua dibuka, ada in and out udara masuk dan keluar, maka perlu ditambahkan kipas angin untuk menambah laju udara yang keluar masuk gitu. Oke. Ya, terima kasih dokter untuk jawabannya. Jadi tadi dari Dokter Dewi di Blora ini untuk kipas angin dan AC, dokter. Jadi ketika misalnya kita memilih menggunakan AC ataupun kipas angin, yang terpenting dalam satu ruangan itu adalah ventilasinya. Jadi kita menentukan udara masuk dan udara keluarnya. Jika menggunakan kipas angin, kita mengarahkan kipas angin arah aliran angin itu menuju ke pintu keluar udara itu keluar. Kemudian jika memang nanti settingnya ruangannya tertutup, kita menggunakan AC, misalkan sesuai dengan protokol yang tadi sudah Dokter Diana sebutkan. Ya, saya coba cek lagi apakah ada pertanyaan. Oh ya, dokter ini ada satu lagi dok. Jadi ketika Oh iya dok, ini dari Dokter Dela di Malang menanyakan jika menggunakan UV untuk rawat inap pasien curiga COVID itu apakah efektif dokter untuk ruangannya? Baik. Oke, kalau kita menggunakan UV untuk ruang rawat inap ya, berarti pasiennya kan sudah pergi nih. Pasiennya sudah nggak ada kan? Kembali lagi, untuk sterilisasi ruangan, itu kan lebih cenderung kepada pasien yang setelahnya atau kita yang mau masuk selanjutnya gitu ya. Yang paling penting adalah udaranya dibersihkan, satu. Kemudian yang kedua, udaranya itu diganti, artinya dialirkan, gitu. Yang kedua, yang ketiga adalah benda-benda yang ada di situ, benda-benda yang ada di ruangan tersebut, jangan lupa di swab. Di swab itu artinya dibersihkan dengan cara dilap, gitu. Dibersihkan dengan cara dilap supaya apa? Kita meyakinkan bahwa tidak ada droplet dari pasien COVID yang tertinggal di situ. Sehingga pasien kalau boleh kita ulangi lagi dengan isolasi mandiri. Pada pasien-pasien dengan isolasi mandiri di rumah, itu yang membersihkan ruangan menggunakan APD. Kenapa? Karena pada saat kita membersihkan ruangan itu, maka bisa jadi terjadilah penyebaran memecah droplet itu menjadi airborne gitu. Jadi pada saat membersihkan ruangan harus yakin udaranya bagus, ventilasinya oke, dan lain sebagainya. Kalau UV saya rasa silakan saja selama kan tidak ada orang di situ. Gitu. Udara harus berganti. Gitu. Ya. Terima kasih Dokter Diana. Jadi saya bacakan kembali untuk mengenai sterilisasi ruangan. Jadi prinsipnya ketika menggunakan UV itu ruangan itu harus kosong terlebih dahulu. Jadi kita menyiapkan untuk pasien selanjutnya kita harus menggunakan APD terlebih dahulu karena dari proses sterilisasi ruangan itu bisa terjadi pemecahan, jadi bentuk droplet menjadi aerosol atau nanti terjadi penularannya ketika kita melakukan pembersihan dari ruangan tersebut. Jadi yang penting udaranya nanti harus diganti dan dialirkan dan benda-benda yang ada di ruangan itu dibersihkan atau dilap. Itu saja Dokter Diana untuk pertanyaan-pertanyaannya. Saya kira sudah semua saya sampaikan kepada peserta. Terima kasih sekali sudah memberikan pertanyaannya dan pada Dokter Diana juga telah memberikan materi yang sangat luar biasa, beliau memberikan jurnal-jurnal ilmiah medis dari internasional yang itu sudah beliau kaji terlebih dahulu dan materi-materi yang sangat bermanfaat untuk teman sejawat semua. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi yang kedua. Ini sesi yang kedua nanti akan disampaikan oleh Dr. Stefanus Yuanito, spesialis patologi klinik atau Dr. Yoyo. Saya bacakan terlebih dahulu. Nanti judulnya dari materi beliau adalah Update Diagnosis Laboratorium pada Pedoman dan Pengendalian COVID-19, revisi yang kelima. Jadi mungkin bagi teman-teman sejawat yang belum membaca, mungkin belum sempat membaca ya, untuk revisi yang kelima, kita bisa simak bersama-sama materi yang Dr. Yoyo ini sampaikan. Saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Jadi Dr. Yoyo, Dr. Stefanus Yuanito atau nama lengkap, nama panggilannya adalah Dr. Yoyo ya?
Nama populernya adalah Dr. Yoyo. Nanti ini beliau lahir tanggal 2 November 1984. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter umumnya di Universitas Gadjah Mada, kemudian melanjutkan dokter spesialisnya di patologi klinik Fakultas Kedokteran UGM juga. Kemudian saat ini beliau bekerja di Rumah Sakit Paru Respira Yogyakarta, kemudian menjadi kepala instalasi laboratorium klinik Rumah Sakit Paru Respira Yogyakarta dan Rumah Sakit Panti Rapih serta Rumah Sakit Panti Rahayu. Beliau aktif sekali dalam berorganisasi. Terakhir beliau sebagai ketua akreditasi Rumah Sakit Paru Respira dan sebagai tim COVID Rumah Sakit Panti Rahayu. Seminar dan simposium yang telah beliau lakukan juga banyak sekali. Dan penghargaan yang beliau dapatkan menjadi first winner oral presentation at the 9th National Congress dan N15 Annual Scientific Meeting of Indonesian Association of Clinical Pathology and Laboratory Medicine. Nah, ini saja sekilas CV dari Dr. Yoyo. Saya persilahkan kepada Dr. Yoyo untuk memberikan materinya. Tes ya, tapi dengan suara ya. Tes ya. Ya. Terima kasih Dr. Lilis atas kesempatan kepada kami. Mohon izin kepada teman sejawat, senior, guru besar dan semua yang menonton di YouTube-nya Humas Jogja. Mohon izin saya untuk belajar bersama dengan senior dan juga teman sejawat semua. Tadi sudah dengan Dr. Diana mengenai bagaimana adaptasi kebiasaan baru dari sudut pandang perspektif bagaimana kita berpraktek. Saya mencoba untuk belajar bersama mengenai update diagnosis laboratorium pada pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 revisi kelima. Jadi ini adalah revisi yang update. Saya semoga tidak ada revisi lagi. Mohon izin saya memulai presentasi saya. Jadi bentar saya screen share dulu ya. Jadi setelah tadi mengenai bagaimana GP, bagaimana kita berpraktek di area new normal atau adaptasi kebiasaan baru, sekarang mohon izin saya untuk berdiskusi mengenai sisi laboratori dan kemudian dari sisi update dari revisi kelima. Tadi mungkin ada beberapa poin yang akan kita bahas, yaitu mengenal virus SARS-CoV-2, kemudian mekanisme penularan, kemudian laboratori diagnostik COVID-19, update diagnosis yang terbaru revisi kelima, kemudian parameter laboratorium, dan juga bagaimana penanganan COVID-19 di area era pandemi. Mungkin seperti ini. Jadi pertama adalah mengenal virus ini apa sih. Nah, jadi mungkin teman sejawat dan juga senior mungkin sudah sangat familiar bahwa SARS-CoV-2 ini adalah bagian dari coronavirus. Jadi seperti kita ketahui ada coronavirus yang menginfeksi manusia yang di slide ini, dan ini adalah SARS-CoV-2, yaitu salah satu variannya. Kemudian mekanisme penularan. Nah, mekanisme penularannya memang droplet transmission, kemudian contact transmission. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Diana dengan panjang lebar. Kurang lebih adalah masih update adalah droplet dan kontak. Akan tetapi, nah, yang juga dijelaskan oleh Dr. Diana pada tanggal 9 Juli 2020 dari WHO Scientific Brief, kita bisa melihat bahwa peluang atau potensi untuk transmisi airborne itu bisa dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, ya tadi sudah dijelaskan ya. Jadi pada prinsipnya pada area dengan ventilasi buruk, kemudian ruangan-ruangan tertutup, nah itu ada faktor risiko potensi untuk terjadinya penularan tidak hanya melalui kontak dan tidak hanya melalui droplet, tetapi juga ke level aerosol. Kemudian ini adalah laboratori diagnostik COVID-19. Jadi prinsipnya di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya saya juga ingin mengkritisi dari sudut pandang sebenarnya rapid test itu bermain di area untuk epidemiological surveillance. Jadi tidak bermain di area diagnose. Nah, real time PCR sampai
hari ini masih menjadi gold standar dan dia masih menjadi konfirmasi diagnosis. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa untuk diagnosis memang the one and only real-time PCR. Kemudian kalau anti SARS-CoV-2 antibody atau rapid test antibody, ya dia bermain di area epidemiological surveillance, bukan di area diagnose. Jadi ini teman sejawat dan saya bisa melihat dari literasi tersebut posisinya. Nah, saya juga ingin menjelaskan sedikit bahwa untuk gambaran, jadi ada gambaran ini bisa menunjukkan bahwa sebenarnya areal mana rapid test dan di mana areal PCR. Yang dilingkari itu adalah areal rapid test antibody. Rapid test antibody. Ada dua jenis rapid test, ada rapid test antibody dan ada rapid test antigen. Ya, yang dilingkari ini adalah rapid test antibody, yaitu mengukur serologi dari IgM dan IgG. Sedangkan rapid test antigen dia mengukur deteksi dari antigennya. Dia merupakan metode langsung. Jadi yang termasuk metode langsung adalah rapid test antigen, kemudian deteksi genom. Di sini adalah bagian dari real time PCR, kemudian isolasi atau kultur dari virus. Ini tidak bisa dilakukan karena memang sangat susah, syarat dan ketentuan sangat banyak sekali. Nah, yang sampai saat ini menjadi gold standar dan masih bisa dilakukan reliable adalah deteksi of genome. Di sini adalah bermain di real time PCR. Sedangkan rapid test antibody dia adalah metode indirect. Dia hanya menilai dari sudut pandang antibodinya. Kemudian dari gambar ini kita juga bisa melihat level of confidence-nya. Nah, di sini semakin dia ke arah kiri, itu ke arah isolasi virus, dia semakin bagus. Nah, semakin dia ke arah kanan, dia semakin dalam tanda petik dia tidak bagus karena dia hanya dalam tanda petik hanya respon serologi dari antibody. Oke, kemudian refresh ya mengenai pemilihan jenis sampel. Dari tabel ini kita bisa melihat poin pentingnya adalah ya di sini positivity atau sensitivitas yang sebenarnya yang terbaik dari literasi yang update ini adalah memang dari BAL, cairan BAL ya, bronchoalveolar leakage, tetapi tidak reliable jika dilakukan. Nah, yang dilakukan adalah dari pengambilan dari sampel dari nasofaring bisa dan orofaring. Ya, di sini meskipun positivity-nya masih di bawah dari cairan BAL, yaitu 63% untuk nasofaring dan orofaringnya 32%. Jadi dari tabel ini. Kemudian saya ingin menjelaskan juga mengenai target gen real time PCR. Untuk gambaran saja teman sejawat dan senior bahwa target gen yang digunakan beberapa negara berbeda-beda. Dan di Indonesia memang kita menggunakan RDRB dan N ya. Jadi target gennya di RDRB dan N. Untuk gambaran untuk tambahan saja bahwa N dan RDRB itu sebenarnya adalah untuk confirmatory. Sedangkan yang E biasanya adalah untuk yang first line AC-nya. Oke. Ini adalah gambaran untuk pengambilan spesimen untuk teman sejawat semua. Pada prinsipnya khusus untuk kasus-kasus untuk molekuler COVID-19, swabnya kita wajib menggunakan stick aplikator yang terbuat dari plastik, bisa dari nilon. Kemudian bahan dari usapannya, dari tipnya adalah dari nilon, dapron atau rayon. Tolong hindari penggunaan material organik, jadi dari kapas, kapuk itu ya, itu dihindari. Dan poin paling penting adalah kualitas swab mempengaruhi hasil PCR. Kemudian tolong cek sertifikasi ya, ada FDA dan segala macamnya itu tolong cek sertifikasi, jangan kita asal beli untuk dari pembelian dari nasofaring swab. Kemudian ini adalah untuk gambaran ya, jadi tolong dibedakan untuk nasofaring swab dan orofaring swab itu dua alat yang berbeda, di mana yang satu ada dipakai untuk nasofaring, yang satu orofaring. Berbeda tidak hanya juga dari bentuknya itu berbeda. Mengapa? Ketika kita salah, waduh itu kasihan nanti pasien yang dia harusnya menggunakan nasofaring, menggunakan orofaring, luar biasa sakitnya. Pun bisa menjadi perdarahan. Kalau dipastikan bahwa itu tepat dari penggunaannya. Kemudian media transport. Jadi ada istilah UTM, ada TTM, ada ITM. Prinsipnya adalah media transport ini dipakai. Tolong dipastikan bahwa ini juga jika dia bukan buatan sendiri, tapi dia paten, tolong dicek sertifikasinya FDA, kemudian CE, ISO, tolong dipastikan. Prinsipnya UTM, TTM, dan ITM ini merupakan satu media yang sangat penting dan sangat vital dalam proses kita
mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi ada istilah ini, ya ini gambarannya ya. Jadi ini adalah gambaran dari kriotubnya, kriotub VTM, di mana intinya di situ ada cairan untuk medianya, untuk transportnya. Nanti nasofaring, dakron, dan orofaringnya dipotong dan dimasukkan ke dalam kriotub tersebut, VTM tersebut. Gambaran seperti itu. Tolong pastikan VTM itu sebelum dipakai harus dalam posisi yang benar, layak untuk dipakai. Kalau dia beku, nah nggak bisa. Dia harus ditunggu sampai dia tidak membeku. Pun tolong dilihat warnanya, dilihat juga dari ED-nya dan segala macamnya. Jangan kita asal menggunakan VTM. Mengapa? Karena itu juga berpengaruh. Ini adalah gambaran prosedur pengambilan spesimen ya, di mana tetap kembali lagi proses pengambilan sampel untuk usapan dari swab nasofaring dan orofaring dari WHO CDC menyatakan menggunakan aerosol generating prosedur. Artinya meskipun ini droplet apapun itu, tindakan ini akan mengakibatkan prosedurnya menjadi aerosol sehingga harus menggunakan APD level 3. Lebih baik dari literasi dinyatakan harus dilakukan di ruang terbuka ataupun lebih baik dilakukan di ruang isolasi yang ada tekanan negatif, jauh lebih baik. Ini adalah gambaran pengambilan sampel nasofaring dan orofaring. Teman-teman mungkin sudah vaksin juga ya, jadi sampel swab nasofaring dan orofaring. Nah, nanti akan kita pelajari lebih detail di update yang terbaru. Untuk anak-anak ya pasti harus dibantu oleh orang tuanya, tolong dipegangi. Jadi tolong dipastikan jangan bergerak. Mengapa? Karena yang paling penting adalah anak kan sangat reaktif, sehingga kita harus dipegangi, dan biasanya untuk melakukan pengambilan swab pada anak kita tidak hanya operator hanya satu, tapi harus membutuhkan asisten. Kemudian ini slide, ya ini adalah kemungkinan penyebab false negatif atau negatif palsu. Jadi ada beberapa poin yang bisa kita kategorikan di sini. Yang pertama adalah karakteristik penyakit. Jadi mengapa dia bisa menjadi negatif palsu adalah karena satu, mungkin dari karakteristik penyakitnya bagaimana? Oh, kadar muatan virus berbeda di tahap infeksi yang berbeda. Kemudian ada perbedaan spesifik terhadap organ tubuh yang diserang virus. Itu dari faktor disease-nya. Kemudian kalau dari faktor keterbatasan pengambilan sampel atau samplingnya, nah ini pelaksanaan pengambilan sampelnya, lokasi dan volume itu sangat mempengaruhi dari hasil. Makanya bisa menjadi false negatif. Penggunaan polyester atau kapas sintetis untuk deteksi virus dan PCR. Artinya semua yang dipakai untuk bahan habis pakai yang dipakai itu kembali lagi seperti di awal tadi dipastikan dari sisi barangnya. Kemudian tenaga medis pengambilan sampel yang tidak berstandar, artinya tenaga medisnya harus terlatih. Jadi makanya sekarang sudah banyak OJT, sudah banyak pelatihan-pelatihan dilakukan oleh dinas kesehatan. Jadi itu makanya supaya kita dapat melakukan sampling dengan hasil yang berkualitas, yang bermutu. Kemudian faktor transportasi, penyimpanan dan masalah lainnya itu banyak sekali, yaitu negatif palsu bisa disebabkan juga karena faktor VTM, sama seperti saya jelaskan tadi di depan. Kemudian faktor suhu penyimpanan dan transportasi, kemudian penyimpanan di sana, dipooling sebelum dia dilakukan tindakan, dan juga karena virus RNA ini sangat sensitif ya, dia mudah terdegradasi. Kalau kelemahan reagen PCR dia lebih bermain di area laboratori, jadi sudah di luar dari proses dari pengambilan sampai di transportasi dan penyimpanan. Oke, jadi ini adalah hal-hal faktor yang perlu diperhatikan pada PCR COVID-19. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu dari positivitas, kemudian persyaratan laboratorium. Mengapa? Muncul banyak pertanyaan, kenapa sih di Indonesia tidak banyak sekali yang bisa melakukan PCR? Jadi tolong digarisbawahi dulu bahwa PCR tidak bisa dilakukan sembarangan, apalagi untuk sampel handling COVID-19. Mengapa? Karena minimal dia harus biosafety level 2 laboratorinya itu. Kemudian ada BSC-nya juga, tidak sembarangan, karena tolong digarisbawahi proses mengerjakan di laboratorium itu juga tidak sembarangan, itu high risk. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian ketersediaan APD, swab dan VTM, reagen ekstraksi dan PCR itu juga perlu diperhatikan. Kompetensi SDM dalam pengambilan sampel ekstraksi dan PCR. Dulu sempat bingung mengenai siapa yang berkompeten dalam kondisi pandemik, dalam kondisi seperti ini, yang penting adalah dilatih. Jadi makanya kita dari dinas juga banyak melakukan pelatihan-pelatihan. Prinsipnya adalah semua mempunyai kemampuan, mempunyai skill, gitu. Kemudian dan seterusnya. Ini adalah tes serologi. Saya lebih senang menyebut dengan tes serologi. Mengapa? Jadi bukan tes serologi itu ada dalam tanda petik yang cepat.
makanya dinamakan rapid test. Nah, rapid test itu pun ada rapid test antigen dan antibodi. Yang selama ini kita ketahui adalah rapid test antibodi dengan metode imunokromatografi. Ya, dia adalah jenis dari tes serologi, saya sebut dengan tes serologi saja. Nah, ini prinsipnya adalah mengecek dari respon tubuh kita. Metodenya banyak, ada ELISA, CLIA, ELVA, dan imunokromatografi. Yang paling rendah memang imunokromatografi. Itu adalah yang dipakai untuk rapid test antibodi. Nah, sekarang ada tes serologi yang dia menggunakan metodenya canggih, yaitu dengan metode yang terbaru memang CLIA. Oke. Kemungkinan dari penyebab dari yang palsu ya. Jadi ini faktor internal bisa disebabkan karena faktor-faktor apa? Rheumatic factor. Kemudian dari antibodi hidrofilik dan yang berhubungan dengan sistem antibodinya. Nah, kalau faktor eksternal biasanya disebabkan karena dari faktor laboratori. Kemudian kemungkinan penyebab dari negatif palsu adalah bisa dua ya, klinis, masa awal infeksi sehingga antibodi belum terbentuk atau belum terdeteksi. Kemudian ada permasalahan dari fungsi imunitas kita. Mengapa? Sehingga tidak dapat menghasilkan antibodi yang cukup untuk dapat terdeteksi. Dan ada faktor dari laboratorium, reagen yang dipilih. Makanya kita tidak boleh sembarang memilih reagen jika dia masih menggunakan dalam tanda petik yang kaset, yang metode yang imunokromatografi. Nah, banyak sekali false positif dan false negatif dari tes serologi. Nah, ini ada hubungannya dengan update diagnosis laboratorium pada pedoman yang terbaru ini. Mengapa ketika kami mengikuti sosialisasi dan kemudian belajar dari revisi yang terbaru, memang sedikit sekali statement mengenai rapid test, masih rapid test. Oke lah, tes serologi berbasis antibodi. Setahu saya cuma kurang lebih 1-2 paragraf. Prinsipnya memang sekarang strategi dari Kemenkes kalau saya tidak salah udah adalah bermain di real time PCR, dan itu menurut saya memang benar, itu memang yang terbaik memang seperti real time PCR. Mengapa dia gold standar? Tes serologi berbasis antibodi atau rapid test antibodi itu masih banyak sekali kelemahannya. Ini adalah update, saya mencoba untuk belajar dari revisi yang terbaru. Banyak sekali definisi operasional kasus. Dari dulu kita mengenal istilah PDP, ODP, dan segala macamnya. Nah, prinsipnya revisi yang terbaru ini dia mengadop dari WHO. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi dari revisi yang terbaru ini ya ini adalah kasus suspek. Kasus suspek. Jadi di sini teman silat bisa melihat bahwa ini saya tidak menambah dan tidak mengurangi ya. Jadi prinsipnya adalah saya mengambil dari ringkasan. Seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut. Jadi artinya orang dengan infeksi saluran pernapasan akut dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan yang atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. Kemudian orang dengan salah satu gejala atau tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19. Kemudian juga orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain itu ya. Nah, ini adalah penjelasannya ya. Jadi ini ada penjelasannya. Istilah pasien dalam pengawasan itu duluan PDP lah, dikenal kembali dengan istilah suspek. Jadi yang dilihat itu adalah suspek. Jadi apa itu ISPA? Definisinya kriteria operasional dari itu. Kemudian negara atau wilayah transmisi lokal ada kriteria seperti itu. Jadi teman sejawat dan juga semuanya yang berkompeten, prinsipnya sekarang kita harus berhati-hati melihat dari kriterianya. Pun kita bisa melihat update dari negara mana yang merupakan transmisi lokal, kemudian daerah mana yang juga transmisi lokal. Di sini bisa dilihat dari tautan linknya. Itu adalah suspek, oke? Kemudian probable. Nah, probable adalah ini saya mencoba menggarismerahi. Jadi kasus suspek dengan ISPA berat atau ARDS atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Oke, jadi ini adalah definisinya. Jadi taruhlah ada pasien suspek dengan ISPA berat atau ARDS dengan gambaran klinis jelas DPJP, klinisi meyakinkan wah ini COVID-19. Nah, tapi belum ada hasil pemeriksaan laboratorium real time PCR, oke, dia tetap kasus probable. Oke. Kemudian kasus konfirmasi itu.
seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium PCR. Jadi tolong confirm ya, jadi dia harus ada hasil swab, lebih tepatnya hasil laboratorium RT-PCR. Kemudian proses konfirmasi dibagi menjadi dua, simptomatik dan asimptomatik. Ini penting sekali, perlu digarisbawahi, kita pahami karena nanti berhubungan dengan segala macamnya, termasuk juga dengan klaimnya. Oke, ini kontak erat. Kontak erat. Jadi kontak erat dulu kalau nggak salah ada kontak erat resikutil dan segala macamnya. Sekarang hanya kontak erat. Gini, orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19. Artinya ketika tadi kembali lagi kita diskusi kasus probable. Kasus probable di sini kan jelas ya bahwa dinyatakan belum ada hasil pemeriksaan laboratori real time PCR, tapi dia mungkin taruhlah dia meninggal. Oke, tapi gambar klinis menyatakan ke COVID-19. Nah, kemudian ini kontak erat, nah itu riwayat yang kontak erat itu apa? Nah, itu orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus tersebut yang meninggal tadi contohnya. Nah, atau yang sudah jelas-jelas confirm. Oke. Di sini ada penjelasan riwayat kontak yang dimaksud antara lain ini, teman-teman dan senior bisa melihat ya, jadi kurang lebih ini detail sekali. Saya belajar itu sampai, waduh, detail sekali sampai dihitung sampai berapa meter, kemudian kriteria seperti apa, luar biasa. Menurut saya jauh lebih baik dengan kriteria yang sangat lengkap ini. Kemudian pada kasus probable, jadi probable ya, atau confirm yang simptomatik, nah ini untuk menemukan kontak erat, periode kontak dihitung dari, nah ini saya sudah mencoba menggaris merahi, menghuruf merahi, jadi ini yang simptomatik confirm itu cara ngitungnya adalah 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Sedangkan yang asimptomatik, yang confirm, nah nanti cara ngitungnya, periode kontaknya adalah dihitung dari 2 hari sebelum dan 14 hari setelah tanggal pengambilan spesimen kasus confirm. Tolong digarisbawahi, itu 2 hal yang berbeda. Hati-hati, sekarang kita harus lebih teliti dan cermat. Kemudian ada terminologi pelaku perjalanan. Nah, itu seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri ke domestik maupun luar negeri pada 2 minggu terakhir. Oke? Kemudian discard. Nah, discard ini kriterianya jika memenuhi salah satu saja sudah bisa dikategorikan sebagai discard case ya. Jadi seseorang dengan status kasus suspek, taruhlah saya suspek, kemudian hasil pemeriksaan real time PCR saya 2 kali, hari pertama dan hari kedua negatif selama 2 hari berturut-turut. Nah, jadi saya sudah discard. Dan bisa juga seseorang dengan status kontak erat, tadi kontak erat, yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari. Oke, ada statementnya 14 hari ya. Jadi 14 hari itu adalah kriteria yang dipakai di revisi ini. Kemudian selesai isolasi terminologinya. Selesai isolasi apabila memenuhi salah satu kriteria berikut. Nah, cukup salah satu, apalagi lebih dari satu. Jadi Anda bisa melihat kasus konfirmasi yang asimptomatik maupun yang simptomatik, tolong digarisbawahi berbeda. Hati-hati nanti dalam menginterpretasinya. Nah, ketentuannya bisa jadi di manajemen klinis ya, tetapi saya tidak pada kapasitas di situ. Tapi saya kapasitas dari laboratorium dan juga dari beberapa hal yang penting dengan diagnosis ini. Oke. Kematian di COVID-19 untuk kepentingan surveillance. Itu adalah kasus yang konfirmasi probable COVID-19 yang meninggal. Oke, saya mencoba juga mengambil dari resmi ya, dari alur manajemen kesehatan masyarakat. Di sini kita bisa melihat bahwa suspek kemudian probable. Tadi kita sudah belajar bersama mengenai suspek dan kemudian probable. Suspek kemudian diisolasi, nah kemudian diinvestigasi kasus, oke, dengan pemeriksaan spesimen real time PCR, oke. Jika taruhlah dia bukan COVID, berarti langsung di-discard, dikeluarkan dari daftar suspek. Tapi jika dia confirm, nah berarti dia terapi sesuai protokol COVID. Ada protokol COVID ya, saya tidak pada kapasitas menjelaskan. Kemudian yang kedua adalah setelah tadi itu isolasi adalah investigasi kasus, kemudian identifikasi kontak. Nah, areal yang di garis putus-putus ini, kontak ini adalah areal tracing ya. Jadi ini perlu digarisbawahi bahwa ini hal yang paling penting dalam kita memutus dan mengetahui dari mata rantai penularan. Kemudian
Teman-teman bisa melihat dari tabel selanjutnya. Ini adalah manajemen klinis sebagian dari keputusan Menkes yang terbaru. Ya, jadi untuk pengambilan swab untuk pemeriksaan real time PCR, kembali lagi, pengambilan swab diambil di hari pertama dan kedua dengan jarak kurang lebih 24 jam. Oke. Untuk penegakan diagnose itu dengan menggunakan real time PCR. Taruhlah hari Senin dan hari Selasa. Kemudian apabila terjadi perbaikan klinis, maka untuk follow up pasien dengan gejala berat fever, kemudian kritis, dilakukan pengambilan swab 1 kali, yaitu pada hari ke-7. Ini yang pun juga dari tabel ini kita bisa melihat bahwa bisa dilakukan pula follow up-nya sesuai klinis, itu DPJP. Makanya kembali lagi tetap DPJP juga berhati-hati dan mempunyai andil dalam bagaimana menentukan evaluasinya. Tolong digarisbawahi, ini adalah follow up pasien dengan gejala berat. Nanti kita bisa melihat perbedaannya. Oke, ini saya bisa, nah jadi ini kita bisa melihat ringkasan manajemen klinis ya. Jadi dari pasien suspek, kemudian konfirmasi, di sini kembali lagi ada yang tidak bergejala, jadi asimptomatik confirm. Jadi dia real time PCR-nya positif, tetapi dia tidak bergejala. Terus kemanain, harus diapain? Nah itu dari revisi yang terbaru, statementnya adalah isolasi mandiri. Oke, jika yakin, jadi isolasi mandiri. Yakin artinya tidak memapari atau tidak menulari yang keluarganya dan masyarakat. Oke, tapi jika tidak, di situ ada statementnya atau rumah sakit darurat. Oke, kemudian ini isolasi minimal 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi. Dan ini memang statementnya seperti ini tanpa follow up PCR. Ini adalah revisi yang terbaru. Jadi tidak ada follow up PCR untuk yang asymptomatic confirm. Berbeda dengan yang dulu. Yang dulu ada yang namanya follow up. Bahkan follow up-nya sampai harus mulai hari itu 14 ya. Setelah 2 minggu kemudian harus 2 hari berturut-turut harus negatif lah. Ini yang terbaru seperti ini. Kemudian yang kalau konfirmasi yang sakit ringan, artinya yang bergejala ringan maupun sedang, juga diisolasi mandiri atau rumah sakit darurat atau rumah sakit rujukan. Di sini isolasi minimal 10 hari sejak muncul gejala ditambah 3 hari bebas demam dan gejala pernapasan. Itu nanti dari DPJP, dari tim COVID yang akan menentukan. Jadi peranan DPJP, tim COVID itu luar biasa. Kemudian kembali lagi tanpa follow up PCR, selesai isolasi sembuh. Tanpa follow up PCR. Kemudian sakit berat atau yang simptomatik, fever, sakit berat, dia diisolasi di rumah sakit atau rumah sakit ya di rumah sakit rujukan, referral. Kemudian dia dilakukan 1 kali pemeriksaan real time PCR, kemudian harus negatif. Pun tambah 3 hari bebas demam dan bebas dari gejala pernapasan. Tim COVID dan DPJP yang menentukan. Oke. Atau isolasi minimal 10 hari sejak muncul gejala ditambah 3 hari bebas demam dan gejala pernapasan. Jadi ada protokol ini terbaru. Selanjutnya, nah ini adalah evaluasi akhir status klinis pasien COVID-19. Selesai isolasi, kembali lagi kita coba resume bahwa kasus asimptomatik yang confirm, jadi konfirmasi tanpa gejala, nah itu tidak dilakukan follow up pemeriksaan real time PCR. Dinyatakan selesai isolasi apabila sudah menjalani isolasi mandiri selama 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi. Jadi tolong sejaknya juga tolong di garis bawahi. Jadi pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi hari itu. Sedangkan pada kasus yang confirm dengan simptomatik, yaitu yang gejala ringan dan gejala sedang, pun juga tidak dilakukan pemeriksaan follow up real time PCR. Dan dinyatakan selesai isolasi harus dihitung 10 hari sejak tanggal onset plus minimal 3 hari. Tolong digarisbawahi, saya sudah berusaha untuk membold, jadi mungkin bisa dipakai untuk teman sejawat dan juga senior semua. Jadi kembali lagi peran DPJP, peran tim COVID luar biasa. C, kemudian, nah ini adalah kasus confirm, kasus konfirmasi dengan gejala berat atau kritis yang dirawat di rumah sakit. Taruhlah berarti di rumah sakit referral, rumah sakit rujukan. Nah ini
follow up-nya real time PCR 1 kali negatif, plus belum selesai, tambah minimal 3 hari tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan. Jadi memang kombinasi antara klinis dan kemudian dari laboratori. Nah, ada keterangan berikutnya bahwa dalam hal pemeriksaan follow up real time PCR tidak dapat dilakukan, maka pasien kasus confirm tersebut yang sudah menjalani isolasi selama 10 hari sejak apa? Sejak onset dengan ditambah minimal 3 hari tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan, dinyatakan selesai isolasi. Kembali lagi, itu adalah hal-hal yang baru. Kemudian di sini juga ada alih rawat non isolasi. Jadi dari kasus tersebut nanti ada algoritma untuk alih rawat non isolasi. Tapi kalau yang untuk konfirmasi, untuk yang diagnosis dari real time PCR, yaitu kembali lagi cukup berbeda ya dibandingkan revisi yang keempat. Oke. Ini ya sembuh. Nah, pasien konfirmasi tanpa gejala, asimptomatik, confirm, gejala ringan, simptomatik ringan dan simptomatik sedang, dan 3 simptomatik dengan gejala berat atau kritis dinyatakan sembuh apabila memenuhi kriteria tadi ya. Kriteria selesai isolasi tadi, kemudian dikeluarkan surat pernyataan selesai pemantauan. Berdasarkan penilaian dokter di Fasyankes tempat dilakukan pemantauan atau oleh DPJP. Ini saya mengambil langsung dari revisi yang terbaru. Nah, ini ada sedikit tambahan. Ini saya juga mengambil langsung dari revisi itu bahwa pasien konfirmasi dengan gejala berat atau kritis dimungkinkan memiliki hasil pemeriksaan real time PCR yang persisten positif. Masih positif terus. Dari pengalaman kami di salah satu rumah sakit, luar biasa, 1,5 bulan, hampir 2 bulan dia tetap real time PCR tetap positif. Nah, dari revisi yang terbaru ada statement ini bahwa kemungkinan karena pemeriksaan real time PCR masih dapat mendeteksi bagian tubuh dari virus COVID-19 walaupun dia sudah tidak infeksius. Oke. Maka terhadap pasien ini penentuan kriteria sembuh berdasarkan hasil asesmen oleh DPJP klinisnya. Kemudian pemulangan pasien. Oke, ini adalah kriteria pemulangan pasien. Kemudian bisa melihat jadi dapat dipulangkan bila memenuhi kriteria selesai isolasi dan memenuhi kriteria klinis sebagai berikut. Ada tersebut di situ. Jadi ini ada juga evaluasi akhir dari pindah rumah sakit rujukan dan meninggal. Nah, jadi ya, ada juga poin penting yaitu meninggal di luar rumah sakit atau death on arrival DOA. Nah, bila pasien memiliki riwayat kontak erat dengan orang atau pasien yang confirm COVID-19, protokolnya adalah COVID. Pun jika meninggal di rumah sakit, probable ya, kembali lagi tadi probable, artinya belum ada hasilnya. Oke, tetap COVID-19 masih sama. Ini adalah manajemennya berdasarkan kriteria kasus. Oke, kontak erat seperti ini ya, teman-teman dan saya bisa melihat bahwa kurang lebih gambarannya sekarang adalah karantina mandiri, yaitu yang kontak erat ya, tanpa gejala. Kemudian ada juga yang riwayat kontak dengan pasien confirm. Jadi bisa melihat dari ini. Kemudian ini yang dari kasus suspek. Nah, ini tadi resumenya seperti tadi ya. Nanti bisa kita jelaskan di sesi diskusi ya. Kemudian ini adalah yang kasus probable. Jadi teman-teman ini kurang lebih sama seperti yang saya jelaskan tadi. Prinsipnya follow up real time PCR hanya dilakukan di pasien-pasien dengan severe, gejala berat yang dirawat di rumah sakit. Sisanya adalah tanpa follow up real time PCR. Oke, kecuali tadi ada DPJP, kemudian melakukan pada yang gejala berat follow up itu bisa lebih dari 1 kali. Oke. Ini tidak perlu ya, ini protokol laboratorium sama ya, sebenarnya diagnosis teman-teman bisa membaca nanti dari slide kami. Oke, jadi ini gambaran dari perhimpunan kami. Jadi kemudian ada juga sedikit saya mencoba menambahkan mengenai NLR. Tolong digarisbawahi NLR bukan menjadi satu parameter tunggal. No, dia hanya NLR tidak spesifik sekali, sangat tidak. Dia hanya membantu saja, tidak dijadikan sebagai satu parameter tunggal. Oke. Kemudian ini cut-off nilai NLR yang terbaru update, semoga bisa bermanfaat. Pun ini juga untuk jika pasien-pasien dengan koagulasi, kami juga tambahkan nanti untuk yang di yang di rumah sakit. Ini adalah R-rewancy score dari yang dulu, dan prinsipnya penanganan spesimen di era pandemik itu semua spesimen diterima diperlukan sebagai spesimen high risk, risiko tinggi, menggunakan universal precaution. Kemudian prinsipnya
penggunaan APD memerlukan 4 unsur yang harus dipatuhi ya. Indikasinya benar, kemudian cara pakai, cara lepas benar, dan cara disposal juga benar. Oke, ini adalah transmisi droplet dan aerosol. Kalau saya berpendapat untuk tata laksana kita lebih aman menggunakan transmisi yang tanda petik aerosol ya, kita karena lebih aman bagi kita untuk tata laksana APD. Oke, ini gambarnya. Ini untuk gambaran bahwa laboratori tidak mudah, artinya tidak semua laboratorium bisa mengerjakan real time PCR. Laboratorium harus khusus, ada alatnya khusus, kemudian sistem laboratorium juga khusus. Itu makanya tidak semua bisa mengerjakan real time PCR. Ini, oke. Kemudian pada prinsipnya yang paling penting adalah kita belajar bersama mengenai revisi yang terbaru dan kita berharap tidak ada revisi berikutnya. Jika ada pun ya semoga lebih membangun. Matur sembah nuwun, terima kasih. Ya, terima kasih banyak pada Dr. Yoyo. Materinya sangat luar biasa. Ya, materinya luar biasa sekali, dokter. Sangat lengkap penjelasan dari beliau. Beliau menjelaskan update yang terbaru mengenai COVID-19 revisi yang kelima ini. Untuk teman-teman yang mungkin masih bingung mengenai revisi yang kelima, bisa kita belajar bersama-sama karena memang perubahannya lumayan banyak. Bahkan mulai dari istilah pun ya dok, kita ada perubahan dari PDP, ODP, kita berubah menjadi kasus suspek, probable, konfirmasi, dan kontak erat. Jadi untuk teman-teman semua yang tadi sudah memberikan pertanyaan, ini pada Dr. Yoyo, ada pertanyaan yang bagus, dokter. Kita langsung bagus sekali, semua pertanyaan bagus ini. Kita langsung ke diskusi nggak apa-apa ya dok ya? Oh boleh. Ya, jadi saya kan berusaha menjawab secara update yang terbaru, tapi jika saya tidak bisa menjawab, saya akan bilang tidak bisa, karena saya akan berusaha menjadi jawaban yang update. Terima kasih. Okay. Jadi ini pertanyaannya dari Dokter Sari, dokter Puskesmas Pejanten Barat 2. Jadi pertanyaannya yang pertama, bisakah pemeriksaan PCR itu menggunakan sampel dari darah? Oke, saya jawab dulu langsung aja. Oh ya siap, monggo. Biar saya nggak lupa. Jadi selama ini kita itu menggunakan adalah PCR-nya, kita akan menggunakan dari sampel dari nasofaring dan orang yang kita gunakan ya. Nah, kemudian kasusnya apa dulu? Nah, kalau COVID-19 memang literasi yang banyak sekali memang darah memang belum ada ya dalam arti positivity untuk kasus SARS-CoV-2-nya. Jadi makanya di Indonesia pun dia masih menggunakan naso dan uro. Saya juga mencoba menjelaskan bahwa naso dan uro, mengapa dok kok dia hanya 62% dengan 30% itu kok tetap dipakai? Oke, karena dia paling reliable. Bila aja kalau kita mau mencari dari bal dan dari yang lainnya, jadi dia paling reliable. Pun menurut saya sudah cukup lah sensitivity-nya, positifnya sudah cukup. Itu mbak. Oke. Terima kasih. Sekutu bisa, tetapi di beberapa, setahu saya di beberapa laboratorium pemeriksa yang diberikan hanya swab, uro dan naso, karena sangat banyak throughput sampelnya. Oke. Saya ada lagi ya dok ya. Okay. Jadi tadi masih dari Dokter Sari dok. Ini untuk tadi kan pertanyaannya apakah PCR bisa menggunakan darah. Jadi jawabannya selama ini yang digunakan masih orofaring. Ya, masih swab dan orofaring paling reliable ya. Okay. Kemudian untuk kriteria terbaru bahwa selesai isolasi cukup dengan isolasi 10 hari plus 3 hari. Apakah ini benar-benar cukup dokter? Sedangkan saat kriteria sebelumnya banyak kasus pasien yang setelah diisolasi 14 hari setelahnya swabnya masih selalu positif sampai beberapa hari. Jadi apakah yang terbaru ini kan 10 hari plus 3 hari itu apakah sudah benar-benar efektif? Karena pada kenyataannya ketika di lapangan itu justru setelah isolasi 14 hari itu pun hasil swabnya masih positif seperti itu. Terima kasih moderator Dr. Elis. Itu pertanyaan yang sudah saya tunggu-tunggu dan itu pertanyaan paling berat yang akan susah saya jawab. Saya akan mencoba menjawab dengan kapasitas saya dari sudut pandang ilmiah saja ya. Dari kasus bahkan di rumah sakit saya pun ada sampai 2 bulan. Real time PCR swabnya masih positif. Geleng-geleng semua tim COVID, DPDP, kami dan semuanya geleng-geleng. Gini, ketika kita belajar mengenai dari literasi-literasi terbaru pun memang berhubungan dengan viral load dan segala macamnya. Kembali lagi, revisi yang terbaru yang menyatakan dia hanya beberapa tidak ada follow up ya, tidak ada follow up untuk real PCR. Ini pendapat saya pribadi ya. Jadi kalau saya pribadi itu mungkin ada faktor, ada alasan ya untuk itu seperti apa lah saya
saya berusaha positive thinking, kemungkinan besar mungkin salah satu pertimbangannya adalah kemungkinan dari sudut pandang itu tadi, mungkin real time PCR dia masih swabnya positif, mungkin sebenarnya dia tidak infeksius, oke, sehingga artinya alat masih dapat mendetek sehingga masih positif. Nah, kalau ini pendapat saya pribadi adalah gini, sebenarnya yang terbaik ketika kita mau mengevaluasi dari pasien COVID-19, saya lebih senang adalah ketika, ya kembali lagi, ada pre-test, ada post-test, ada swab, kemudian ada juga ya swab juga. Oke lah. Pun yang terbaik kalau memang dari sumber tertentu pembiayaan atau faktor yang lain, saya lebih senang, oke lah. Kita kan bisa melihat, untuk teman-teman tahu ya bahwa hasil real time PCR itu tidak hanya dari positif atau negatif. Sebenarnya kita bisa belajar banyak dari city value. Nah, city value itu bisa sebenarnya keluar dari alat. Nah, kami kebetulan di rumah sakit kami juga itu kami terkadang untuk evaluasi kasus kita request, jadi untuk tolong selain hasil positif ataupun negatif kami juga minta CT threshold-nya. Nah, itu kami bisa mengevaluasi. Nah, dari CT threshold tadi kita bisa melihat, taruhlah di literasi terbaru 2020 menyatakan kalau CT threshold taruhlah di atas 34, dia secara literasi dia sudah tidak infeksius. Jadi gitu. Jadi menurut saya lebih ke itu sih. Tapi kalau pertanyaan tadi mengenai apakah cukup lah, itu pertanyaan paling berat ya. Tapi kalau itu kebijakan Kemenkes seperti itu ya mungkin punya banyak pertimbangan yang lain. Tetapi saya pribadi ketika kita pengen memastikan untuk tahu dia sembuh dari sudut pandang deteksi ada virus atau tidaknya, ya kembali lagi ya hanya dengan menggunakan real time PCR. Pre-test dengan PCR, post-test pun dengan PCR. Ya, itu menurut saya. Tapi mungkin ada banyak pertimbangan lain mengapa dia meniadakan. Tapi kalau saya tidak salah, bukannya tidak meniadakan kan, dia hanya yang pada pasien severe, pada pasien yang berat, jadi dirawat di rumah sakit referral, di rumah sakit rujukan, dia menggunakan evaluasi kok, cuman 1 kali. Ya, itu seperti itu. Kalau saran saya sih mungkin CT value dikeluarkan sama hasilnya positif atau negatif. DPJP sangat paham nanti, oh ini sudah nggak infeksius, oke, itu mungkin jauh lebih mantap lagi. Ya, terima kasih Dokter Yoyo untuk jawabannya sangat lengkap. Ini ada pertanyaan lagi dokter. Jadi Dokter Anggra ini bertanya, kalau misalnya tadi yang untuk kasus confirm asimptomatik dan asimptomatik ataupun sakit ringan atau sedang, kan sekarang tidak ada follow up PCR-nya. Tadi dokter menyebutkan diganti dengan menggunakan cara yang lain atau dengan cara seperti apa ketika kita di lapangan, di puskesmas, kita tidak bisa menentukan. Mohon pencerahannya dokter seperti itu. Nah ini, jadi kembali lagi ya, ini sebuah pertanyaan yang akan tidak beda jauh dari pertanyaan tadi ya. Jadi pada prinsipnya gini, pada pasien yang confirm asimptomatik, confirm simptomatik ringan sedang, tidak ada evaluasi swab lah, tidak ada evaluasi real-time PCR. Kemudian kan kita bertanya-tanya lagi gimana ya, kok masih infeksius banyak lah. Kembali lagi DPJP kalau saya tidak salah alurnya nanti itu peran dari FKTP. Nah, di situ nanti di FKTP berperan. Nanti akan ada, ini saya bilang dari revisinya loh ya, revisinya kalau nggak salah nanti FKTP kan ada peran dari FKTP. Nanti dari FKTP kemudian akan memonitor dari suhunya sehari 2 kali pagi dan malam dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tapi kembali lagi ketika jawaban itu pertanyaannya mengenai bagaimana dok, apakah pasien yang sudah sudah isolasi taruhlah 10 hari, 15 hari, 20 hari. Ya, kembali lagi kalau saya dari bidang keilmuan saya, kita belajar dari kinetika dari virus tersebut. Tapi prinsipnya ya lebih baik jika kita tetap menggunakan PCR. Tetapi kembali lagi, kalau ini kan mau keluar bulan Agustus, katanya mau ada yang untuk Indonesia yang untuk klaimnya ya. Nah itu silakan ya. Saya ya kemungkinan besar dia mungkin tidak terklaim. Saya tidak begitu paham ya untuk itu karena belum melihat PMK-nya. Tapi prinsipnya yang terbaik adalah kita bisa mengevaluasi. Evaluasi menurut saya yang terbaik ada 2.
satu dievaluasi dari sudut pandang klinis, DPJP dan timnya, dokter anestesi, dokter internal maupun yang merawat dokter paru, kemudian kita diskusi, oke, dok ini, nah kemudian keluar kembali lagi hasilnya keluar. Saya sih punya analogi, ketika kita demam, mondok kan gara-gara demam, oke, diukur suhunya, ya kalau kita pulang kemudian kita tidak diukur suhunya, kok menurut saya kurang begitu lengkap ya. Tetapi kembali lagi itu ada pertimbangan tertentu dari Kemenkes ya. Tapi yang jelas yang wajib dan masih di algoritmakan adalah yang shiver, dirawat di rumah sakit referral, dan itu pun 1 kali minimal, bisa juga lebih dari 1 kali dengan catatan DPJP dan timnya melihat bahwa sesuai indikasi klinisnya. Oke. Terima kasih Dokter Yoyo untuk materinya, dan pertanyaannya tadi bagus sekali dari peserta dan juga jawaban yang luar biasa dari Dokter Yoyo yang memberikan kita pencerahan bagaimana kita menghadapi revisi yang kelima ini. Semoga meskipun nanti untuk yang pasien konfirm, asimptomatik ataupun sakit ringan, kita tidak melakukan follow up PCR, kita bisa melihat secara klinis gitu ya. Nanti kita harapkan ada kebijakan baru yang mungkin bisa membantu ketika tidak diadakan PCR ini, kita menggunakan apa. Saya mencoba menambahkan ya, Dokter Filis untuk moderator. Mohon izin saya menambahkan sedikit. Jadi tolong berhati-hati ketika kita dalam mensikapi dari revisi yang terbaru ini. Mengapa? Karena di rumah sakit kami, rumah sakit saya itu setahu kami, tolong ini setahu saya sudah dipublish tanggal 13 Juli kalau saya tidak salah. Berarti loginnya per itu berarti sebelumnya sudah tidak berlaku. Nah, tetapi setahu saya di Dinas Kesehatan masih menggunakan terminologi, masih menggunakan kriteria dari revisi yang keempat. Jadi tolong digarisbawahi, jangan juga buru-buru langsung menggunakan kriteria yang kelima. Mengapa? Tolong tanyakan dulu kepada Dinas Kesehatan atau yang terkait, yang berkompeten, bahwa bagaimana ini klaim-klaimnya. Itu saja yang pertama, juga klaim-klaimnya juga. Nah, mengapa? Karena setahu saya, setelah salah 2 dari rumah sakit dari saya itu, dari 3 rumah sakit saya, itu kami ternyata Dinas masih menggunakan yang revisi yang keempat. Mengapa? Karena mungkin juknisnya yang untuk revisi yang kelima belum keluar, yang untuk klaim dan segala macamnya. Jadi tolong berhati-hati teman-teman semua dan teman senior. Jadi tolong digarisbawahi dulu apakah sudah dari Dinas Kesehatannya menggunakan revisi yang kelima. Kalau sudah revisi yang kelima ya itu berarti kan tergantung dinasnya. Tapi di beberapa daerah kita masih menggunakan revisi yang keempat. Mengapa? Karena juknisnya yang klaimnya belum keluar. Jadi tolong digarisbawahi. Gitu. Terus Mbak Nun. Ya, Dokter, ada satu pertanyaan lagi enggak apa-apa nih, Dok? Boleh. Oh iya. Jadi 2 jam ya nggak apa-apa. Ini sudah hampir jam 3 ya, Dok. Jadi ini pertanyaannya, satu pertanyaan lagi. Jadi ini izin bertanya, Dokter. Kira-kira berapa lama hasil PCR itu bertahan negatif setelah sebelumnya positif ya, Dok? Bertahan negatif sebelumnya positif. Jadi misalnya sudah konfirm positif, kemudian berapa hari setelahnya dia bisa berubah menjadi negatif? Oh, jadi gini, taruhlah saya pasien confirm positif tanggal 1, kemudian kapan saya jadi negatif itu? Waduh, kapan jadi negatif itu kita harus kembali lagi melihat dari viral load-nya. Viral load-nya kan kita, kalau nggak salah puncak viral load-nya di hari ke-8 ya, kalau saya tidak salah. Jadi itu ada grafiknya. Jadi, tapi kembali lagi, banyak sekali faktor yang menentukan. Dari strain virusnya, kondisi tubuh kita, dan segala macam masih banyak faktor-faktor yang menentukan. Sehingga ketika muncul pertanyaan kapan ya Dok ya dari taruhlah tanggal 1 positif, kemudian kapan dia sudah negatif lah, itu tergantung dari banyak sekali faktor yang menentukan. Jadi itu yang, nah makanya kembali lagi itu mungkin yang menjadi salah satu kesulitan dari tim perumus juga ya. Jadi kan dulu berapa 14 hari, kemudian baru dites sampai ada yang 2 bulan masih positif. Nah kembali lagi ya mungkin makanya sekarang sedikit dipersingkat dan segala macamnya, tetapi kembali lagi positivity dari real time PCR itu tergantung dari banyak faktor. Kapan dia menjadi konversi menjadi negatif, ya itu juga dipengaruhi banyak faktor. Saya diskusi dengan beberapa klinisi juga, terkadang strain virusnya kalau bandel gimana lah itu loh. Jadi kalau banyak sekali faktor yang menentukan. Ada
stamina daya tubuh bagus, imunitas juga mempengaruhi. Mengapa? Sama-sama suami istri, sama-sama positif tanggal 1, yang satu 2 minggu saja sudah langsung negatif, yang satu, mohon maaf, lebih dari 1,5 bulan itu terjadi. Seperti itu, dokter. Ada lagi? Oh ya, saya pengen ada satu tambahan lagi yang berubah, sebenarnya tapi nggak berubah ya. Jadi, yang di referensi kelima menyatakan bahwa sampelnya adalah nasofaring dan orofaring. Dulu revisi yang keempat itu masih kalimatnya adalah sampel nasofaring atau orofaring. Dan kemudian ada sekutum dan segala macamnya. Tetapi yang sekarang itu atonya diubah menjadi dan, sehingga artinya sampel yang wajib diberikan adalah yang dikirim adalah sampel yang dari nasofaring dan orofaring. Dijadikan dalam satu kriotub, dalam satu VTM, tujuannya biar memaksimalkan viral load-nya. Tutup dengan 3 layer packaging, metode WHO dan dari IATA, kemudian dikirim. Nah, baru diproses oleh laboratorium dan semoga tidak pending atau lama di laboratorium. Ya, terima kasih Dr. Yoyo untuk jawaban-jawabannya. Kemudian ini karena masih ada sesi diskusi, masih dalam sesi diskusi, ternyata masih ada pertanyaan juga untuk Dr. Diana. Ya. Jadi Dr. Diana, tadi ada pertanyaan dokter. Ini saya tadi kita sudah berdiskusi sebelumnya, nggih. Jadi untuk buat peserta yang baru saja mengikuti tersambung dengan YouTube ataupun Zoom, jadi tadi kita sudah berdiskusi dengan Dr. Diana, tanya jawab juga mengenai materi beliau tentang praktek aman di era new normal. Masih ada pertanyaan yang ternyata belum dijawab dan muncul terus pertanyaannya Dr. Diana. Ini saya pilih saja pertanyaannya. Jadi kalau misalnya seseorang pakai masker itu secara terus-menerus kira-kira butuh waktu berapa lama? Maksud saya maksimal itu berapa jam masker itu harus dilepas. Kemudian kalau misalnya seseorang yang memakai cadar, itu apakah tetap harus menggunakan masker, Dok? Gitu. Dan mengenai APD untuk membersihkan ruangan itu kira-kira butuh level berapa? Ya, baik. Terima kasih Dr. Lilis. Untuk masker kapan harus diganti itu bisa dilihat di aturan WHO, ada. Nanti di browsing sendiri WHO, kemudian di practice use kalau saya nggak salah ingat di segmen yang itu disebutkan juga bahwa masker itu akan diganti bila masker kain itu harus diganti bila kotor, satu, yang kedua basah, gitu. Kemudian yang ketiga dia sudah lebih dari 4 jam. Begitu. Kalau masker medis itu harus diganti bila kotor, kemudian dia basah dan sudah tidak terasa nyaman. Karena masker medis kan di dalamnya ada lapisannya ya. Kemudian untuk nikab atau cadar, apakah dia sudah bisa menggantikan masker? Kalau kita ingin kembalikan kepada aturannya WHO yang dimaksud dengan WHO sebagai fabriks atau masker kain adalah masker kain 3 lapis. Gitu. Masker kainnya 3 lapis. Nah, kalau selama ini kita hanya menggunakan 1 lapis, berarti dia belum masuk dalam kriteria yang dimaksud oleh WHO sebagai masker kain yang memenuhi standar. Jadi kita kembali lihat masker kain kita, gitu, apakah sudah memenuhi kriteria yang WHO mau atau belum, gitu. Kalau belum, berarti harus sudah mulai dicari lagi masker yang menggunakan 3 lapis. Misalnya kita punya 2 lapis, di tengahnya bisa diselipin tisu untuk pelapisan yang ketiga, gitu. Dokter Lilis sekalian, saya mohon waktu saya brief sebentar. Saya tertarik dengan pertanyaan mengenai jadi PCR-nya, kenapa PCR baru cuma sekali diulang, bahkan tidak diulang lagi? Bagaimana kalau ternyata masih positif? Apakah masih menularkan dan lain sebagainya? Itu jadi pertanyaan semua orang karena sangat berbeda dari pedoman sebelumnya yang menyatakan pasien sembuh harus dengan 2 kali PCR berturut-turut. Saya berikan gambaran singkat. Jadi kenapa kok di pedoman yang terbaru ini kita sangat mengadop dengan WHO? Kita ingat WHO ini adalah organisasi di dunia, Badan Kesehatan Dunia yang
pingin merangkul semua negara. Dan kita lihat tidak semua negara memiliki kapasitas PCR yang mumpuni gitu. Jadi dengan nambahnya kasus kita bilang sebagai prolonged shedding, artinya virusnya itu masih bisa ditemukan lebih dari 14 hari, 10 sampai 14 hari setelah dari PCR yang terakhir, itu kita sebut sebagai prolonged shedding kasusnya, prolong yang sudah lama, tapi tidak ada penelitian yang bisa membuktikan bahwa virus yang ditemukan itu adalah virus yang masih hidup. Kita tadi cerita bahwa udara di ruang rawat pasien COVID juga ditemukan loh jumlah kuman, tapi jumlahnya sangat sedikit dan belum tentu dia hidup. Gitu. Belum tentu dia hidup. Hidup atau tidaknya itu dilihat dari city value. Bisa dianalogikan dengan city value, tadi disampaikan Dr. Yoyo. Nah, kalau kita semua khawatir, saya paham semua pasti khawatir, jangan-jangan dia masih positif ini masih bisa menularkan gitu. Secara teori seharusnya sudah tidak bisa menularkan karena sudah lebih dari sekian hari dengan kondisi klinis yang membaik gitu, itu berarti sudah tidak punya potensi untuk menularkan lagi. Kalau kita pengen membuktikan gimana caranya, gitu kan? Kita membuktikan gimana caranya? Harus dengan dikultur. Jadi virusnya ini yang itu ditanam, kemudian dikultur. Sampai sekarang belum ada metode yang saya baca, mungkin Dr. Yoyo baca lebih banyak. Sampai sekarang belum ada yang bisa mendefine atau memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana cara mengkultur SARS-CoV-2 ini dengan baik, dengan mudah gitu, dengan enak gitu. Nah, karena itu pertimbangannya adalah dari serangkaian laporan yang ada di seluruh dunia disimpulkan bahwa dengan isolasi mandiri yang benar, yang baik dan benar selama 10 hari pada kasus asimptomatik 10 hari, maka di hari ke-11 dia sudah dinyatakan free atau tidak, mungkin kemungkinan menularkan sangat sedikit. Walaupun kalau mungkin di PCR dia masih positif gitu. Makanya PCR tidak digunakan lagi karena itu. Tapi ini pedoman revisi 5. Kembali lagi, koordinator kita adalah Dinas Kesehatan. Silahkan dikonfirmasikan kepada masing-masing Dinas Kesehatan, apakah sudah menggunakan pedoman revisi 5 ini di saat sekarang, atau ada tenggat waktu tertentu gitu. Silahkan dikoordinasikan lagi, jangan sampai klaimnya dispute atau klaimnya tidak bisa terklaim karena masalah ini. Begitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Dr. Diana sudah memberikan jawaban dan menambahi penjelasan mengenai kenapa tidak dilakukan PCR untuk follow up pasien yang asimptomatik maupun simptomatik ringan sampai sedang. Berikutnya, ini ada tambahan satu pertanyaan lagi di ngapunten kepada Dr. Yoyo. Ya, mohon maaf Dr. Yoyo, ini satu pertanyaan lagi. Setelah ini ini pertanyaannya begini dok, di daerah dari Dr. Wilta Zirda ada pertanyaan bahwa di daerah saya sampai saat ini untuk keluar daerah masih ditentukan dari hasil rapid test. Hasil rapid test IgG dan IgM-nya reaktif. Jika hasil IgG dan IgM-nya reaktif, sampai berapa lama IgG dan IgM bertahan di dalam tubuh hingga hasil rapidnya non-reaktif dokter, sehingga itu mempengaruhi seseorang untuk keluar dari wilayahnya begitu. Jadi pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain ditentukan oleh IgG dan IgM. Beliau menunggu sampai berapa hari bisa non-reaktif IgG IgM-nya tersebut. Oke, terima kasih Dr. Lilis. Pertanyaannya juga berhubungan dengan transportasi ya. Jadi kembali lagi sebenarnya dari pihak perhimpunan kami PD Patin dan juga kebetulan saya pribadi juga, dan saya pikir teman-teman yang juga memahami mengenai rapid tes antibody atau yang tes serologi antibody akan gini, untuk kapan? Jadi sebenarnya kan IgM dan IgG itu kan kurang lebih munculnya di hari ke-7, hari ke-10, IgM di hari ke-7, kemudian IgG di hari ke-10. Cuman ketika kita belajar dari literasi, dari sumber-sumber yang lama maupun sumber-sumber yang terbaru yang tahun 2020 pun, yang bulan tadi malam saya pun sempat membaca itu, prinsipnya yang namanya IgM dan IgG kan juga banyak sekali faktor yang menentukan. Kembali lagi
yang saya khawatirkan adalah kita mempunyai permasalahan dari sisi antibodi kita, sistem tubuh kita ada permasalahan dari defisiensi atau permasalahan dari sistem imunitas kita, sehingga hasilnya menjadi tidak true, jadi artinya menjadi negatif palsu atau positif palsu. Nah, itu yang menurut saya menjadi salah satu kelemahan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya rapid test, ini konteksnya rapid test antibody loh ya. Rapid test antibody ya hampir dapat dipastikan dia kan pertanyaan IgG dan IgM sampai kapan, wah, lah itu tergantung dari tubuh kita. Tapi yang jelas IgG kan akan ada terus, dalam tanda petik dia akan bisa meningkat, kemudian puncak pada hari saya taruhlah 1 bulan, kemudian nanti tetap ada lah. Pertanyaannya, ketika IgG itu sebagai respon tubuh kita bahwa menunjukkan bahwa kita sebenarnya sudah terbentuk antibodi, tapi kita sudah nggak menularkan loh sebenarnya. Nah, itu sayangnya dipakai sebagai syarat lah. Orang yang nggak paham mengenai kinetikanya, wah ini reaktif. Nah, itu sayangnya. Nah, sebenarnya dari teman sejawat dan juga dari perhimpunan sebenarnya sudah sempat menawarkan bahwa jika memang itu dipakai, disyaratkan sebagai salah satu, itu bukan rapid test antibody, tapi taruhlah rapid test antigen. Jadi ada rapid test antigen, itu jauh lebih, saya pikir on the spot lah, kemudian akut lah. Nah, tapi kalau rapid test antibody tidak seperti itu. Nah, itu kasihan. Jadi kita sebenarnya normal. Saya lebih takutnya lagi kelemahan dari rapid test antibody tersebut, merek abal-abal yang nggak jelas, kemudian positif palsu. Orang harusnya normal, sehat, jadi positif palsu, mau pergi ke mana, jadi nggak bisa pergi gara-gara hal yang tidak benar. Nah, itu. Nah, makanya, ya itu mestinya ya mengambil policy atau kebijakan, itu harus dari pemerintah daerahnya atau dari mana yang kembali harus berpikir. Saya ada salah satu kabupaten yang setahu saya itu menggunakan malah tidak pakai rapid test, pokoknya PCR lah. Itu menurut saya ada kelebihan dan kekurangannya. Memang kelebihannya bagus sekali kalau PCR karena dia gold standar, tapi memang harganya tidak murah juga lah. Tetapi kalau rapid test antibody, permasalahannya adalah kita bisa jadi gagal terbang gara-gara rapid test antibody. Repotnya adalah rumah sakit atau Fasiankes menggunakan rapid test yang abal-abal. Tidak abal-abal pun masih banyak yang menjadi kelemahan atau area-area cacat, area-area dari rapid test. Makanya rapid test tidak dijadikan. Nah, mestinya dengan revisi update yang kelima yang terbaru ini, rapid test setahu saya hanya keluar 2 paragraf kalau saya tidak salah. Saya lupa halamannya, tetapi yang jelas harusnya sekarang sudah tidak dijadikan. Bahkan di algoritma tidak pakai rapid testan. Oke, tetapi kembali lagi, yang poin penting di sini, jika rapid test, oke lah rapid test antigen. Bukan rapid test antibody jika dijadikan persyaratan. Oke, mungkin itu ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sekali Dr. Yoyo atas jawabannya. Kemudian saya juga menyampaikan terima kasih banyak kepada Dr. Diana Septianti, spesialis paru, untuk materinya yang luar biasa, dokter, yang lengkap sekali memberikan kita panduan bagaimana untuk melakukan praktik aman di era new normal. Begitu pula dengan Dr. Stefanus Yanita, Dr. Yoyo, spesialis patologi klinik, yang telah menjelaskan secara rinci dan detail mengenai perubahan-perubahan pada revisi yang kelima ini. Jadi harapannya kepada teman sejawat semua yang telah mengikuti webinar ini dapat mengambil materi-materi yang baik, dapat kita terapkan dalam praktek kedokteran kita, sehingga dalam kedepannya kita tidak akan lagi menerima kabar buruk yang misalnya ada tenaga kesehatan yang meninggal, jangan sampai, kemudian yang tertular COVID. Semoga dengan adanya webinar ini kita bisa membantu teman-teman dan juga teman-teman sejawat dapat memberikan ilmunya kepada teman-teman yang lain. Terima kasih juga atas partisipasinya. Sudah banyak sekali yang mengikuti melalui Zoom maupun YouTube. Kita dari Rumah Sakit Paru Respira mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan, terkendala masalah teknis, dan termundurnya penayangan dalam akun YouTube Humas DIY. Jangan lupa untuk follow Instagram, Twitter, YouTube dari Rumah Sakit Paru Respira @RSP-Respira, dan YouTube dan Twitter, Instagram dari Humas Jogja. Terakhir dari saya, nanti
Jangan lupa untuk mendapatkan sertifikatnya, teman-teman sejawat dapat mengisi link absen yang sebentar lagi akan tampil dalam layar ataupun sudah ada dalam percakapan di chat. Nah, ini untuk linknya di chat juga ada, di chat Zoom maupun kolom komentar YouTube juga sudah ada, ya. Akhir kata, mohon maaf jika banyak kesalahan yang saya ucapkan. Saya sebagai moderator, banyak kesalahan dan kekurangannya itu datang dari diri saya sendiri. Sedangkan jika ada kebaikan itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah, saya tutup mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan. Sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada kemudahan. Tetap sehat teman sejawat semua, stay healthy, stay safe, dan stay sane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.